Hai, saya mau cerita mengenai pengalaman hidup dari seorang anak bernama Carl Friedrich Gauss. Ini di tahun sekitar 1700-an. Nah, ini sering juga dikenal dengan The Story of Gauss. Jadi, Gauss ini adalah seorang anak di sebuah sekolah dasar. Suatu saat, guru dari sekolah dasar tersebut ingin memberikan suatu soal yang cukup sulit. Nah, soalnya adalah tambah-tambahan. Nah, seperti ini soalnya. Guru itu meminta anak-anak semua dari satu kelas untuk menambahkan angka 1, tambah 2, tambah 3, dan seterusnya hingga 100. Tentu saja dia ingin supaya anaknya itu menambahkannya mungkin satu persatu atau bagaimana dan untuk mungkin melatih ketelitiannya dari anak-anak tersebut. Lalu dari semua anak yang ada di kelas itu, ada satu anak yang menjawab dengan jawaban yang benar. Apakah Anda sudah tahu jawaban yang benar di titik ini? Nah, jawabannya adalah 5050. Gurunya cukup tertegun, kok bisa anak ini tahu jawaban yang benar, bagaimana mungkin dia punya ketelitian level segitu, dan ya cukup cepat menghitungnya, dan ya semuanya benar dan perfect gitu ya. Setelah itu anaknya menjelaskan, ya karena ada pola, saya nambahkannya bukan dari angka 1, kemudian 3, kemudian 2, kemudian 3, dan seterusnya, tapi menambahkannya dari angka pertama ditambah dengan angka terakhir. Kemudian angka kedua ditambah dengan angka yang kedua terakhir. Nah, karena itu jumlahnya selalu sama, dalam kasus ini 1001, maaf 101, di sini juga 101, 101, kemudian saya tinggal menjumlahkan ada berapa kali pertambahan angka 101. Dalam kasus ini tentu saja karena ini 1 sampai 100 penjumlahannya sehingga ini penjumlahan sebanyak 50 kali. Dan tinggal dihitung aja 101 dikali 50 sehingga didapat angka 5050 yang tadi. Nah, tentu saja guru ini cukup kaget karena anak tersebut dapat mencari suatu cara yang sangat efektif. Dia dapat mencari pola dari pertambahannya. Dan kalau kita lihat di sini, kalau gurunya mau iseng nih, coba sekarang kamu hitung dari angka 1 sehingga 1000 atau angka berapapun yang membuat mungkin banyak murid-murid menghabiskan waktu dalam menjumlahkannya, dengan pola yang sama, dengan mudah seseorang dapat bisa menghitung hasil penjumlahannya. Jika kita perhatikan apa yang terjadi sebenarnya jika dia tambahkan dari angka 1 sampai 100, jadi kita ada 50 angka yang bernilai 101. Jadi 50 kali 101. Jika ditulis dalam rumus dapat ditulis seperti ini. Jadi N itu adalah menunjukkan jumlah angkanya. Dalam kasus yang tadi adalah 100. Dan ini 101. N tambah 1 adalah 101. Kemudian N bagi 2 adalah 50. Ini adalah salah satu rumus sigma. Sigma itu menggambarkan penjumlahan yang cukup terkenal yaitu 1 hingga N. Ya, penjumlahan sigma dari 1 sampai N. Nah, ini setara dengan N kali N plus 1 bagi 2. Nah, demikian sebenarnya matematika. Matematika seringkali berusaha mencari pola atau pattern dari suatu masalah sehingga kita dapat menyelesaikan suatu masalah atau problem dengan efektif dan akurat. Semoga cerita ini bisa menginspirasi Anda dalam belajar matematika. Terima kasih.